Di tengah padang Uhud tahun ketiga Hijriah, ketika suara pedang dan teriakan pasukan Quraisy membelah udara Madinah, tersimpan satu kisah yang jarang disebut, namun cahayanya tak pernah padam. Ia adalah Mukhayriq, seorang pendeta Yahudi dari Bani Qainuqa, dikenal alim, terpandang dan kaya raya. Kebun-kebun kurmanya membentang luas, dan kaumnya menjadikannya rujukan dalam urusan agama dan kehidupan. Tetapi ada satu hal yang membedakannya, kejernihan hatinya. Di balik ilmunya, ia melihat kebenaran dalam risalah yang dibawa Rasulullah SAW. Ia melihat cahaya yang tidak mampu ditutup oleh sekat suku maupun agama. Ketika pasukan Quraisy datang menyerang, kaum muslimin bersiap di medan Uhud. Rasulullah memanggil umatnya untuk bertahan demi agama dan kehormatan. Tetapi sebagian besar Yahudi Madinah menolak ikut serta. Hari itu adalah hari Sabat, hari yang mereka muliakan sejak nenek moyang. Namun Mukhayriq melangkah ke tengah kaumnya. Dengan wajah tegas dan suara yang menggema, ia berseru, "Hari ini tidak ada Sabat untuk kalian. Hari ini adalah hari untuk menolong Muhammad." Kata-katanya mengguncang mereka, namun tak satu pun menjawab. Tak seorang pun berani melangkah bersamanya. Mukhayriq tahu, ia harus memilih antara tradisi yang membelenggu atau kebenaran yang memanggil. Maka ia mengambil keputusannya. Sebelum berangkat, ia berkata pada pengikut-pengikutnya, "Jika aku gugur hari ini, seluruh hartaku menjadi milik Muhammad." Lalu ia naik ke medan Uhud. Seorang pendeta Yahudi berdiri di barisan kaum muslimin. Di tengah pertempuran yang dahsyat, debu membubung, panah melesat, dan tanah Uhud memerah oleh darah para syuhada. Di sanalah Mukhayriq bertarung hingga nafas terakhirnya. Ia gugur bukan sebagai penonton sejarah, tetapi sebagai pembela kebenaran. Ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau terdiam sejenak. Dalam keheningan itu, keluar kalimat yang mengabadikan nama seorang pendeta Yahudi hingga akhir zaman. Dia adalah Yahudi terbaik. Seluruh harta peninggalannya diserahkan kepada Rasulullah, dan dari sanalah sebagian harta pertama umat Islam terbentuk, digunakan untuk menolong fakir miskin, membangun kekuatan umat, dan menegakkan keadilan. Mukhayriq tidak hanya menyerahkan hartanya, ia menyerahkan keberaniannya, ia menyerahkan dirinya. Ketika sebagian Yahudi bersekutu dengan Quraisy, ia malah berdiri di sisi Rasulullah, membela piagam Madinah, membela persatuan, membela keadilan. Ia memilih untuk hidup bukan sebagai pengikut kebiasaan, tetapi sebagai pencinta kebenaran, keputusan yang membuat namanya abadi, meski bibir manusia jarang menyebutnya. Mukhayriq, pendeta Yahudi yang gugur membela Rasulullah SAW. Ia pergi, tapi jejak keberaniannya tetap menyala di sepanjang sejarah Islam, sebagai bukti bahwa kebenaran dapat mempertemukan siapapun dari agama apapun di jalan yang sama, jalan kejujuran dan keberanian. Hormat kami untukmu Tuan Mukhayriq. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.